Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul malikul allam, allama bil qalam, allamal insan ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila, ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ala inna sil'atallahi al-jannah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita sejenak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat, baik berupa kesehatan, kesempatan, terkhusus taufik, pertolongan Allah, hidayah beserta petunjuknya. Karena dua sebab, taufik, pertolongan, hidayah beserta petunjuk, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul fi baitim min buyutillah, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi ini. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, salawat salam kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok uswah dan qudwah yang sangat kita cintai bersama. Kita harapkan syafaat beliau kelak fil akhirah, yakni di akhirat kelak. Semoga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengamalkan setiap sunnah-sunnah beliau, mengikuti beliau sebagai role model kehidupan kita, dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan itu harus dijaga karena merupakan amanah. Umur kita hari ini panjenengan sing pun sampai 45, 50, 60, 70 adalah merupakan amanat yang Allah berikan kepada kita semua. Lah sing jenenge amanah niki berat. Amanah niku berat. Dari umur kita dulu 20-an tahun sampai hari ini, maka muhasabah kita, apa yang bisa kita perbuat untuk agama ini? Apa yang bisa kita korbankan, lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Secara logika akidahnya, apapun yang kita lakukan di dalam agama Allah ini, Allah tidak akan rugi dan juga tidak akan untung. Betul nggih? Lah niki perlu kita sepakat dulu. Ya, sepakat melalui landasan ilmu. Jenengan mau sholat, menghidupkan Islam ini, ihya'ul Islam, dengan cara ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Apakah dengan kita menghidupkan sunnah ini itu lantas Allah bertambah kemuliaannya, Pak? Boten. Karena kita sholat tahajud, karena kita sholat duha, karena kita menghidupkan majelis ilmu, bertambahlah kemuliaan Allah. Tidak. Allah itu sudah mulia, Pak. Allah itu sudah mulia.
Jadi walaupun kita membaca Quran dengan amalan-amalan saleh yang kita lakukan, itu tidak menambah kemuliaan Allah. Karena Allah itu pada dasarnya sudah mulia. Nah, ini yang harus kita sepakati dengan landasan ilmu. Yang kedua, kalaupun kita meninggalkan setiap perintah Allah, su'ul adab, su'ul akhlak, kita buruk akhlaknya kepada Allah, buruk akhlaknya kepada Nabi, tidak baik, tidak sabar di dalam beribadah, selalu melanggar perintah Allah, apakah lantas Allah akan pudar kemuliaannya karena kita bermaksiat? Tidak juga. Dengan kita bermaksiat, Allah tidak hina. Yang hina itu justru adalah kita sendiri. Nah, makanya setiap orang yang berbakti itu maka kebaktiannya untuk dirinya sendiri sebenarnya. Ngaten nggih? Setiap kebaikan yang dia lakukan, maka sesungguhnya kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Setiap akhlak yang dia hiasi dengan sebaik-baik akhlak, ya, perangai yang sangat baik, maka seluruh perangai kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Lah inilah manifestasi cara kita menjaga amanah umur, amanah hidup. Karena hidup niku adalah amanah, mari kita jaga dengan beradab dan berakhlak. Adab ini artinya ya tertib. Ngaten nggih? Akhlak ini lebih tinggi daripada adab. Tidak hanya sekedar tertib, tetapi ada dasar-dasar ilmu, ada dasar-dasar mahabbah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, apa saja yang harus kita lakukan sebenarnya sebagai bentuk adab dan akhlak kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya bawakan satu hadis Nabi agar kita lebih tersentuh bahwa berakhlak itu harus wajib. Menyakiti orang lain itu tidak dibolehkan. Sampai di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu zulma ala nafsi fala tadzalamu." Sungguh aku telah mengharamkan kezaliman-kezaliman kepada diriku sendiri. Jadi Gusti Allah sendiri mengharamkan dirinya untuk berlaku zalim kepada hamba, kepada kita. Jadi tidak mungkin Allah itu akan zalim kepada hambanya. Jelas nggih? Oleh karenanya ada kalimat yang menarik, fala tadzalamu. Janganlah kita semua zalim kepada sesama kita. Janganlah kita menganiaya kepada sesama kita. Janganlah kita saling mengingkari kepada sesama kita. Intinya kezaliman itu adalah perkara yang Perkara yang berat. Zalim ini termasuk adalah dosa-dosa besar, min kabairiz dzunub menurut Imam Az-Zahabi. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah saja mengharamkan dirinya untuk berlaku zalim, maka kita jangan sampai melakukan kezaliman. Ini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, apa saja amalan-amalan yang harus kita lakukan? Terutama di usia senjawa. Jenengan usianya napa? Senja. Pun senja nggih. Kalau Kementerian Kesehatan itu saya pernah membaca buku atau yang dirilis oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia. Jadi dari umur 45 ke atas itu sudah pralansia. Ngaten nggih? 40 tahun ke atas lah itu sudah pralansia. Nek 50 tahun ke atas niku pun lansia. Kalau
60 tahun ke atas 70 itu WHO itu bilang napa? The very old. Nah, kalau dalam bahasa Inggris nih nggih. Yang baca gitu. The very old. Wong sing sangat tua, sepuh. Enten sing 70, Pak. Enten. Oh nggih. 70, 75 niku bonusnya akeh, Pak. Alhamdulillah, bonusnya banyak. Lah kalau dalam napa kriteria WHO itu sudah sangat tua. Ngoten nggih? Lah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini menariknya ya. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa a'dzarallahu ilamri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanatan. Ngaten nggih? Allah tidak akan menerima kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Jadi orang kalau sudah sampai 60 tahun itu loh luar biasa, Pak. Dengan hari ini 53, 54, itu sudah luar biasa. Apa maning 60 tahun, itu sudah luar biasa, Pak. Sudah luar biasa. Makanya katanya Allah tidak akan menerima alasan kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya hingga 60 tahun. Loh, sudah diberikan umur 60 tahun masih beralasan di hari kiamat kok izin gitu loh. Sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, sudah 80 tahun kok masih beralasan tidak bisa baca, tidak bisa ngaji, tidak bisa sholat karena tidak punya waktu, tidak bisa hadir di majelis ilmu, tidak bisa hadir di majelis zikir. Alasannya nopo? Sudah usia 60 tahun kok tidak mampu, tidak kober gitu loh. Itu nanti di hari kiamat akan sangat malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Makanya ketika saya baca literasi tentang iman, mungkin kalau kita tahu iman niku napa? Oh, iman itu Ustaz, iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul. Niku nggih? Betul. Tapi kalau kita kaji melalui hadis-hadis Nabi yang lain, ternyata beriman itu tidak cukup sekedar iman saja. Tidak cukup sekedar percaya saja. Tapi butuh yang namanya amal. Butuh apa? Amal. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi niku wong sing bersyukur itu katanya yakunu bil lisan. Itu kudu dengan mengucapkan bil lisan. Mendapatkan sebuah nikmat alhamdulillah. Ngaten nggih? Tapi tidak cukup dengan hanya sekedar sebatas lisan terus selesai. Wa yakunu bil qalb. Terjemahkan ke dalam hati. Harus melalui lubuk hati yang paling dalam. Menghadirkan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-a'malu suwarun qa'imatun arwahu wa wujudu sirrul ikhlasi fiha. Tubuh itu punya ruh, amalan itu juga punya ruh. Ruh dari setiap amalan kita niku ikhlas. Tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niki Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Baru yang ketiga kata beliau, wa yakunu bil jawarih. Bil jawarih. Diterjemahkan ke dalam perbuatan. Diterjemahkan ke dalam apa? Perbuatan. Kalau cukup di lisan saja selesai, wah kurang Pak. Kudu berangkatnya dari hati. Sesuatu yang berangkat dari hati itu akan kepenak dilakukan melalui perbuatan-perbuatan kita. Abu Hazim mengatakan contoh orang sing bersyukur niku nopo? Sing taat kepada Allah, melakukan amalan-amalan soleh. Wong sing melakukan amalan-amalan soleh niku siapa? Baik dia dari golongan min zakarin, laki-laki, au unsa, nopo perempuan. Fahuwa mu'min, maka dia adalah seorang mukmin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan.
Allah akan karuniai mereka dengan karunia penghidupan sing paling kepenak. Kehidupan sing paling kepenak niku para mufassir mengatakan bisa fid dunya, bisa di dunia dengan kehidupan yang nyata. Kehidupannya kepenak itu enggak mesti sugih, Pak. Enggak mesti duitnya turah-turah. Kehidupan sing kepenak niku enggak mesti dia punya kendaraan bagus, ndak. Cukup Allah berikan hati sing tulus, hati sing qanaah. Qanaah niku yo nerimo. Apapun keadaannya, ketika Allah berikan hati yang merasa cukup, qanaah, maka insya Allah miskin, kaya, sakit, sehat, dia akan selalu bersyukur kepada Allah. Dia akan selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan yang sulit bagi seorang mukmin. Lah niki Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Makanya di antara orang bersyukur itu sinten? Orang yang taat. Orang yang taat melakukan amalan-amalan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk rasa syukur dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak kita kepada Allah. Makanya akhlak itu kan ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada nabi, akhlak kepada malaikat, akhlak kepada lingkungan, sesama manusia dan sebagainya. Ngaten nggih? Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Makanya kalau Nabi itu menjelaskan iman itu dengan sederhana sekali di dalam hadis itu. Al-imanu nisfani. Iman niku kalih, Pak. Iman niku kalih. Nisfun fis sabri, setengahnya sabar, wa nisfun fis syukri, setengahnya maning napa? Syukur. Sudah, itu wong sing beriman. Selain dirinya percaya kepada Allah, dia juga dalam manifestasi setengah sabar, setengah syukur. Niku wong sing beriman. Sabar itu dibagi 3 lagi menurut Al-Imam Ibnul Qayyim, Pak. Sabar, 1 di dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar di dalam tidak melanggar setiap perintah Allah. Yang ketiga, sabar untuk setiap menerima ketentuan-ketentuan Allah. 3, Pak. Jadi wong beriman niku sinten? Sing sabar. Sabar dalam ham napa? Sabar dalam taat. Sabar dalam tidak melanggar, tidak bermaksiat. Sabar dalam menerima setiap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa nisfun fis syukri, dan setengah maning napa? Setengahnya syukur. Syukur itu menurut para ulama adalah salah satunya asyukuru tarkul ma'asi. Syukur itu adalah meninggalkan pelanggaran. Syukur itu meninggalkan kemaksiatan. Jadi orang yang meninggalkan kemaksiatan, yang tadinya mau bermaksiat kepada Allah, tidak jadi bermaksiat. Itu bentuk rasa syukur seorang hamba, Pak. Jadi kalau kita kan mungkin dalam mindset umum itu bersyukur niku napa? Oh, bersyukur kalau dapat nikmat, alhamdulillah, itu bersyukur kalau dapat nikmat. Padahal bersyukur niku kata para ulama asyukuru tarkul ma'asi. Bersyukur ya meninggalkan kemaksiatan. Diajak gibah. Dia bilang, "Aduh Bu, mohon maaf. Inni akhafullah. Aku kayak takut banget sama Gusti Allah." Nah, ini orang bersyukur, Pak. Ya, orang bersyukur. Tapi kalau diajak gibah, lantas dia lebih semangat. Nah, ini namanya kompor meledak, Pak. Nah, kompor meledak gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Diajak melakukan hal-hal yang maksiat, apapun sifatnya itu, ya, ketika dia berani untuk mengatakan saya takut kepada Allah, berarti orang ini adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Dan ini akhlak kepada Allah, Pak. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, kita korupsi, Pak, katanya. Nanti kalau kita korupsi jangan dapat jatah 50 juta. Aduh, saya takut kepada Allah. Ya sudah, jangan dapat 500 miliar. Oh, bismillah lah katanya gitu ya. Nah, ini kan kacau, Pak. Ya, ini enggak takut, benar-benar takut kepada Allah namanya, Pak. Ini orang takut karena dapatnya sedikit. Tapi kalau dapatnya 500 miliar jadi
Jadi wani gitu ya, berani gitu ya. Oh, bismillah lah katanya. Pakai bismillah lagi gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Ya karena memang ada orang-orang yang seperti itu, Pak. Dan sering kita tonton di berita-berita tuh banyak orang korupsi, banyak orang penyelewengan, pelanggaran, pengingkaran dan sebagainya dan sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari perkara-perkara kemaksiatan semacam itu. Karena itu bagian dari min kabairidz dzunub. Itu dosa-dosa besar. Mencuri ya, kalau bahasa kasarnya maling, Pak. Maling, Pak. Bahasa kasarnya maling itu. Ngaten nggih? Korupsi itu ya maling. Makanya pertanyaan saya itu, orang kalau berani korupsi itu, apakah orang yang korupsi itu tidak tahu korupsi itu haram, Pak? Ya tahu, Pak. Terus kenapa kok berani korupsi? Karena ya kurangnya iman, Pak. Iman itu kalau maaf ya, kurang gitu ya. Pertahanan. Iman takwa itu kan pertahanan, Pak. Sama seperti kita, Pak. Mungkin kita tidak di bidang korupsi, Pak. Bidangnya lain gitu ya. Bidang maksiat yang lain mungkin ya, Pak. Nyun sewu. Ya, misalnya godaan perempuan. Lah ya tuh. Atau godaan-godaan yang lain. Tidak hanya godaan duit, Pak. Mungkin kita dalam bidang yang lain kita kadang kepleset dan sebagainya dan sebagainya. Apakah karena kita tidak tahu hal tersebut adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Tidak, boten. Tetapi karena pertahanan kita yang lemah. Pertahanan kita sing lemah sekali sehingga kita terjerumus kepada kemaksiatan. Makanya Ibnu Qayyim itu mengatakan as-sabru an maksiatillah. Sabar untuk tidak bermaksiat itu perkara berat, Pak. Sabar untuk menahan diri dalam setiap perkara kemaksiatan itu juga adalah perkara sing berat sekali. Ngaten nggih? Oke. Yang kedua, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di usia-usia tadi yang saya gambarkan bahwa usia 60 itu sudah lansia, 40 itu katanya sudah pralansia, 70 itu sudah very old. Sangat lansia, sangat tua. Apa saja amalan yang harus kita lakukan? Apa saja amalan yang harus kita lakukan? Kata Nabi SAW yang kedua adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini yang harus kita perhatikan di usia-usia kita yang sekarang, Pak. Bahwa di antara kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan hal-hal sing ora bermanfaat. Di umur 40 tahun itu sudah warning, Pak. Itu sudah peringatan. Maka tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat. Kira-kira hal-hal yang tidak bermanfaat itu napa, Pak, contohnya? Banyak nih, Pak. Ya. Kadang-kadang mungkin di usia-usianya apalagi yang sudah pensiun tuh ya, karena pensiun ya di rumah ya nonton kerjaannya, YouTuber gitu ya. TikTokan, ada mending TikTokan ya. Ya. Ya, orang ngonten nonton, Pak. Nonton orang sing ngonten, wong sing ngonten. Ya, dari pagi sampai duhur ya. Pokoknya istirahatnya pas sholat duhur gitu, pas habis bersolat duhur ya lanjut maning, sampai bengkek gitu ya, ya nonton habis asar nonton maning, Pak. Apa yang ditonton, Pak? Ya debat, lagi seru saat ijazah palsu katanya. Apa maning, Pak? Deracin, drama Cino gitu ya. Nauzubillahi min dzalik, Pak. Ini kira-kira kalau saya tanya nih, Pak, ya nyun sewu, Pak, kita ngobrol terbuka saja. Kalau kita muhasabah, kira-kira nonton yang seperti itu mendatangkan kemanfaatan apa mboten? Kira-kira jenengan setelah nonton sidang-sidang yang begitu tuh dapat duit apa ora, Pak? Dapat duit? Enggak dapat apa-apa. Ya, setelah nonton gimana perasaannya? Gemes. Apa maning? Sakit hati, mangkel, mendedek, asam lambungnya naik,
Ha, betul nggih, Pak? Ya, terus sampai masjid habis sholat sing diomongin itu lagi, Pak. Jenengan nonton enggak tadi? Kepriwe sih gitu. Kai. Ya, ini bikin kita itu sakit hati. Hati tidak tenang. Hati kalau sudah tidak sehat, tidak tenang, itu merambatnya ke fisik. Asam lambungnya, produksi asam lambungnya itu meningkat. Hormon kortisolnya naik. Hormon kortisol niku hormon stres, Pak. Berbeda dengan jenengan ketika membaca Al-Quran. Nonton orang baca Quran saja, hormon stresnya, hormon kortisolnya turun, Pak. Lah sebaliknya kalau jenengan nonton sing tadi memicu adrenalin, memicu nopo nggih, kita itu biar greget gitu ya. Emosional itu akan meningkatkan hormon kortisol. Hormon-hormon stresnya naik. Jadi jenengan itu padahal sudah pensiun, wis orang ngurusin negara, wis orang ngurusin apa maning ya, urusan-urusan administrasi tapi stres baik. Ini karena tontonan-tontonan kita. Lah begitu kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di usia-usia panjenengan niki sing pralansia napa pun lansia napa the very old tadi 70 80 itu tidak seharusnya menonton sing tidak bermanfaat. Karena hal-hal semacam itu akan mendatangkan stres. Padahal kata Nabi itu orang yang membaca Quran itu justru menurunkan stres. Kata Nabi, inna hazal Quran huwa hablul matin, huwa nurul mubin, huwa syifa'un nafi', ismatun liman tamassaka bih, wa najatun liman ittaba'ah. Itu kata Nabi. Quran itu tali Allah yang sangat kuat. Semakin jenengan baca, semakin kuat. Quran itu kalau orang yang membaca, nurul mubin, cahaya yang jelas akan memberikan cahaya kepada hati, Pak. Hatinya jadi terang. Basirahnya jadi kepenak. Murtahal bal, pikirannya jadi kepenak. Itu kalau orang habis baca Quran, Pak. Orang sedang baca Quran, habis baca Quran itu jadi kepenak pikiran. Jadi orang mikir sing orang-orang. Sampai beliau mengatakan, bahkan huwa syifa'un nafi', obat sing bermanfaat, penawar sing paling bermanfaat itu Quran. Duduk di majelis ilmu sambil baca Quran, atau duduk di majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran. Huwa syifa'un nafi', itu adalah penawar yang paling bermanfaat. Sampai dikatakan ismatun liman tamassaka bih. Ismah, ya, ismatun liman tamassaka bih, perlindungan bagi siapa? Bagi kita yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Sampai dikatakan wa najatun liman ittaba'ah, sukses bagi sing ngikuti. Sukses bagi followersnya, Pak. Ini kalau jadi followers Al-Quran itu sukses. Ngerti nggih? Nah ini. Tapi kalau sebaliknya nonton-nonton yang tidak bermanfaat itu justru membuat kita itu sakit hati. Membuat kita stres. Kalau sudah stres, hidupnya tidak tenang. Kalau sudah hidup tidak tenang, mau ngapa-ngapa ya orang kepenak, Pak. Enggak enak, Pak. Yang harusnya kalau jenengan pensiun itu sudah pensiun dari ngurusin yang jelimet-jelimet, yang mumet-mumeti gitu ya. Ya. Kepenaknya yang jenengan kalau pagi itu mangkat ngaji. Itu umur-umur kita begitu, Pak. Pagi mangkat ngaji, habis ini nanti ngepit. Kan enak ya, Pak. Ngepit sampai Batu Raden, ya. Pulangnya agak siang. Ya mendoan dulu biasanya di sana kan, mecel gitu kan. Enak, Pak. Lah iya. Kalau ibu-ibu yang sudah pensiun biasanya pagi, kalau di Purwokerto tuh kajiannya pagi jam 9. Nanti jam 10.30 selesai. Biasanya pada ya karo ibu-ibu ya bakso. Itu habis ngaji pada bakso. Seneng, Bu. Jadi nggak mikirin yang aneh-aneh, ya. Menikmati masa-masa pensiun gitu loh. Lah ya kalau jenengan mumet-mumet lagi dengan ketambahan berita-berita sing ora jelas itu tidak penting, ya, tidak penting. Apalagi kira-kira hal-hal yang tidak bermanfaat. Hah? Hari ini yang kadang mengganjal diri kita, Pak. Kenapa, Pak, Ibu? Ya gosip apa maning itu sudah jelas haram ya. Gibah itu sudah jelas haram.
Kita tidak boleh mengurusi sesuatu yang bukan urusan kita. Ini yang ketiga, Pak. Jangan mengurusi sesuatu yang bukan urusan kita. Ya, urusilah sesuatu yang penting. Dan kalau itu memang urusan kita, urusi dengan baik. Fattaqullaha mastata'ta. Ngurusi sesuatu itu optimal. Takut kepada Allah dengan optimal. Ya, dalam hal apapun itu harus maksimal. Kalau memang urusan kita. Tapi kalau urusannya wong liya, ya jangan diurus-urus. Ya, senangnya ngurusin orang lain. Nah, ini yang menjadi masalah kita hari ini. Makanya Nabi itu berwasiat. Nah, ini wasiat yang sangat viral gitu ya. Wasiat yang sangat viral itu apa? Iktanim khamsan qabla khamsin katanya kan. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tua, Pak. Ini kalau yang masih muda, kalau orang tua kita menasihati, mumpung kamu esih nom mas, ya, kalau dalam masalah dunia sing semangat gitu katakan. Harus nabung, manajemennya sing apik. Nanti kalau sudah tua enggak nyesel. Kayak saya nyesel gitu ya. Ya gitu ya, biasanya orang tua begitu. Ya, nyesel. Ya, kalau dulu waktu muda saya enggak boros, oh saya sekarang masih sugih katanya. Ya padahal masih sugih ya. Gitu ya. Nah ini. Jadi manfaatkan masih. Kalau dalam masalah akhirat ya, masa muda itu ya banyak-banyak ibadah. Jangan tobatnya kalau sudah pensiun. Jangan tobatnya kalau sudah tua. Hati-hati. Ya, yang terkadang muda saja kita ibadah belum tentu diterima. Apalagi kalau kita mulai dengan di waktu tua ya. Tapi optimis itu wajib. Harus gitu ya. Tapi begitulah cara kita berpikir. Begitu kerangka kita berpikir. Yang kedua, kata Nabi SAW, wasihataka qabla saqamik. Manfaatkan waktu sehat panjenengan sebelum datang waktu sakit. Kalau sehat, rajin-rajin ibadah. Manfaatkan waktu sehat tersebut. Ibadah dalam hal mahdhah napa ghairu mahdhah. Silahkan kita semangat sebelum datang masa-masa sulit atau masa-masa sakit kita. Kalau sudah sakit, ibadah itu angel, Pak. Mau sholat kadang nggak bisa sempurna, nggak bisa berdiri dengan sempurna, kudu duduk gitu kan. Dulu waktu sehat kemana? Ya, waktu sehat kemana kita? Tapi waktu sakit baru mulai. Ya, alhamdulillah sih sudah mulai gitu. Tapi ini muhasabah, Pak. Seandainya dulu waktu sehat saya ibadah, pasti ibadahnya sempurna. Kan begitu? Nah, ini. Terus yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghinaka qabla faqrik. Masa kaya kita itu ada dan juga ada masa kita kere, Pak. Ya, fakrik. Masa kere itu pasti ada, Pak. Makanya mumpung hari ini masih diberikan kemampuan oleh Allah, masih diberikan kekayaan, manajemennya sing apik. Manajemen itu satu keharusan dalam Islam, Pak. Jadi yang namanya ibadah itu bukan hanya sholat, baca Quran, sholawat, umroh, haji. Memanage, mengelola harta dengan baik itu ibadah, Pak. Jelas nggih? Loh, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu sekarang wakafnya sampai sekarang masih kok. Utsman bin Affan wakafnya sampai sekarang masih itu. Tanah-tanahnya Utsman bin Affan dikelola oleh kerajaan Saudi, masih sampai sekarang. Pahalanya masih mengalir kepada Sayyiduna Utsman bin Affan. Lah itu kan pengelolaan, Pak. Manajemennya apik, bagus. Loh jangan sampai kita punya sesuatu hanya nikmat sementara saja untuk kita, tapi tidak menjadi nikmat untuk akhirat kita. Makanya pengelolaan itu penting. Hari ini kalau jenengan sugih, kaya, duitnya banyak, dikelola dengan baik. Oh sekian persen untuk dana cadangan. Sekian persen persentasenya untuk dana modal. Sekian persen persentasenya untuk dana anak-anak sekolah. Sekian persen persentasenya untuk jalan-jalan. Nah ini kan ibu-ibu biasanya suka healing tuh.
Nuntut ke suami, ayo Pak Ileng, ini ada dana jalan-jalannya. Ini namanya pengelolaan dan ini ibadah. Loh kalau tidak dikelola dengan baik, Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah, maka semua dana yang kita miliki itu akan apa? Kita gunakan untuk belanja bersenang-senang saja. Lupa dengan sodakohnya, amal jariahnya. Lupa dengan zakat malnya. Lupa dengan dana cadangannya. Nanti kalau anak tiba-tiba sakit, jenengan tiba-tiba sakit, dan sebagainya. Seorang muslim itu ibadahnya begitu. Jadi jangan sampai kita punya mindset ibadah itu cuma sholat di masjid. Padahal mengelola harta, keuangan itu juga ibadah kepada Allah. Subhanallah. Makanya banyak kaum muslimin yang tadinya diberikan masa kaya, belanja, duit intek. Ada masa fakrika. Waktu miskinnya datang, bingung, akhirnya apa? Minta-minta. Akhirnya nopo? Ya menjadi stres. Karena tidak bisa mengelola keuangan. Padahal itu ibadah kepada Allah. Ngaten nggih? Nabi melanjutkan perkataannya, wa faragaka qabla syuglik. Ada masa luang, ada masa sibuk kita, Pak. Kalau ketika kita punya waktu, gunakan waktu itu untuk beribadah. Kalau memang waktu itu adalah waktu yang luang untuk mencari nafkah ma'isyah, gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencari nafkah. Sebelum datang waktu kita sibuk. Sebelum datang waktu kita tidak sempat. Dan Nabi melanjutkan, wa hayataka qabla mautik. Ada masa seseorang itu hidup dan ada masa seseorang itu mati. Jenengan ini masih hidup berarti masih ada masa. Masa untuk bertobat, masa untuk memperbaiki tadi yang terlambat, yang telat dan sebagainya bisa diperbaiki semua. Ini karena Allah masih berikan kita masa kehidupan. Qabla mautik, sebelum datang kematian bagi kita. Kalau sudah mati kira-kira bisa taubat, Pak? Gak bisa, Pak. Kalau sudah mati bisa memperbaiki semuanya, bisa sedekah enggak bisa. Jadi hari ini kita masih hidup, gunakan kehidupan kita ini untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita mati nanti nyesel, Pak. Allah memberikan pengetahuan bagi orang yang mati itu bahwa dirinya itu mati, Pak. Dan di situ terjadi penyesalan yang teramat menyesal, Pak. Sangat menyesal orang-orang yang mati itu, Pak. Tapi orang yang hidup kok tidak menyesal ya, Pak? Hah? Kita yang masih hidup nyeselnya kadang kalau ada musibah. Kalau musibahnya sudah lewat, wis ora nyesel maning, Pak. Ya, sudah enggak nyesel lagi kadang-kadang. Atau kita itu takut mati itu kalau ada orang mati, Pak. Kalau sudah lewat kematian tuh seminggu, 2 minggu, 2 pekan misalnya, sudah enggak takut mati lagi, Pak. Sudah tidak ingat lagi dengan kematian. Nah, ini sifat orang yang hidup itu seperti itu, Pak. Lalai. Lalai dari mengingat kematian. Lalai dari bersyukur akan nikmat kehidupan dan sebagainya dan sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tadi di mukadimah saya katakan karena umur itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah, maka kita kudu berakhlak kepada Allah. Karena itu sebagai orang yang sudah panjenengan ya, lansia, kalau saya belum lanjut usia, harus menyadari bahwa jangan sampai menyia-nyiakan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap manusia itu kan pemimpin dan setiap pemimpin itu akan ditanyakan pertanggungjawabannya masing-masing. Nah, sekarang kita bahas lagi kembali amalan yang keempat. Amalan yang keempat ini adalah banyak-banyak melakukan muhasabah. Kenapa? Muhasabah.
introspeksi kalau bahasa kerennya ya, muhasabah diri ya, dilakukan untuk mempersiapkan bekal kematian kita. Ngaten nggih? Dan ini merupakan akhlak kita. Muhasabah ini kalau bahasa saya wajib. Ya. Orang kalau tidak muhasabah ya tidak tahu diri. Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabahkanlah dirimu sebelum datang nanti hari muhasabah itu, hari di mana orang dihisab, hari kiamat. Kalau di dunia ini kita muhasabah bisa melakukan perbaikan-perbaikan, ngaten. Tapi kalau sudah datang hari kiamat itu nggak bisa muhasabah, Pak. Jangan hari kiamat, kalau datang hari kematian saja, Pak. Artinya belum hari kiamat, baru hari kiamat kecil, kematian, Pak. Itu orang tidak bisa muhasabah. Betul? Tapi hari ini kita bisa mampu untuk melakukan muhasabah. Contoh muhasabah yang sederhana, Pak. Saya dulu melamar pekerjaan di sini, melamar CPNS, melamar swasta, perusahaan swasta dan sebagainya. Mungkin ini kita muhasabah masalah inilah. Saya gagal. Tahun depan saya mengikuti ujian lagi. Tahun itu gagal, tahun depannya saya mengikuti kembali. Begitu nggih? Ini dunia, Pak. Artinya ujian di dunia itu bisa diulang. Tapi kalau jenengan gagal masuk surga, kira-kira kepriwe, Pak? Bisa ngulang, Pak? Hah? Kalau jenengan ngulang CPNS tahun ini karena gagal, tahun depan bisa ngulang, Pak. Betul? Loh, kalau jenengan gagal masuk surga, bisa ngulang apa ora? Hah? Gak bisa, Pak. Nah, ini muhasabah, Pak. Dari pengalaman-pengalaman kita hidup di dunia ini kita kita muhasabah. Kalau di dunia itu bisa ngulang, nanti kalau di hari kiamat orang bisa ngulang, Pak. Orang kalau gagal masuk surga berarti apa? Ya masuk neraka, Pak. Enggak bisa, ya Allah berikanlah repeat. Repeat itu kalau bahasa anak kuliah, repitasi. Ya, repeater gitu ya. Ngulang. Ujian blocking ngulang. Kalau mahasiswa kedokteran itu ada istilahnya ujian blok, Pak. Remedi. Ya, bisa remedi ngulang. Ya Allah ada remedi enggak ya Allah katanya. Kata Allah orang nana remedi gitu. Lah iya, Pak. Enggak ada orang ngulang di hari kiamat itu. Kalau sudah diponis masuk neraka, berarti dia gagal masuk surga. Dia harus menjalani hukuman selama sekian tahun, sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, dan sebagainya. Maka dia menjalani hukuman di neraka, bahkan setelah itu barulah dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena dia seorang yang beriman. Orang beriman itu ya tergantung hisabnya, Pak. Kalau dia beriman, tapi kok ya nyun sewu, hitung-hitungannya amalan solehnya kurang. Justru ya tekor lah gitu ya. Yang memang amalan sayi'ahnya banyak sekali. Dan harus dihisap, harus dihukum. Maka dia masuk neraka dulu, Pak. Dihukum. Harus dihukum dulu. Nah setelah dihukum bersih disikat. Dimoltoin gitu ya. Sudah bersih, wangi. Baru dimasukkan ke dalam surga, Pak. Gitu gitu. Ya, sesederhana itu, sederhana tapi menakuti, Pak, nyeremi, Pak. Itu, Pak. Loh, makanya saya heran kadang-kadang orang yang hari ini mendapatkan kekuasaan, amanah dari Allah, yang tidak amanah dengan kekuasaannya, yang tidak amanah dengan powernya, yang tidak amanah dengan amanah Allah itu, apa dia tidak takut hari kiamat? Padahal orang berkuasa itu paling berapa tahun sih, Pak? 5 tahun, Pak. Mentok-mentoknya 2 periode 10 tahun. Jadi direktur perusahaan itu paling lama berapa sih, Pak? 5-10 tahun toh? Ya. Jadi ketua ini, pejabat ini, komisaris ini, ya paling 5 tahun, Pak. Apalagi kalau yang sudah jadi komisaris atau yang jadi direktur itu usianya sudah mendekati pensiun. Coba. Oh, diperbantukan lagi nambah 2 tahun. Ya kalau misalnya masih hidup, baru 1 bulan mati. Coba. Diperbantukan 2 tahun, tapi
Jatah dari yang di atas selesai Pak. Mati. Apa enggak takut mati gitu loh. Jangan jauh-jauh hari kiamat mungkin karena belum terjadi. Hari kiamat kecil saja Pak yang namanya kematian itu. Ya, baru diangkat, baru dilantik, mati banyak itu Pak. Rumahnya baru jadi, ya diresmikan selamat bla bla bla. Ya, gede rumahnya Pak. Ternyata bukan selamat karena rumahnya jadi, orangnya mati Pak. Ya. Ada itu Pak, rumah besar banget. Sudah jadi, dia baru masuk sekali Pak. Datang tuh karangan bunga banyak sekali. Ternyata selamat, bukan selamat, ucapan kematian. Ternyata yang punya rumah tuh belum nempati, ya suaminya meninggal. Sing nempati istrinya nikah lagi. Dengan orang lain Pak. Coba begitu. Berarti yang tadi suami pertama itu dia buat rumah besar untuk suami istrinya yang kedua. Kan bahasanya begitu. Begitulah rahasia Allah yang kita tidak mengerti Pak. Makanya jangan terlalu bangga dengan harta. Jangan terlalu bangga dengan kepemilikan dunia Pak. Betul Pak? Kalau orang sudah mati selesai sudah. In qata'a amalu, semua amalannya terputus. Semua muasyarah, hubungan-hubungan dengan teman-temannya, karib kerabatnya itu terputus karena sudah mati. Amalan-amalan solehnya terputus ya, kecuali amal jariyah. Anak sing soleh, al-waladun solihun yada'u lahu. Ya kecuali itu. Subhanallah ya. Tapi semua amalan yang kontak secara fisik itu terputus semua. Ya. Jalan-jalan bareng sama orang tersebut terputus Pak, karena sudah mati. Arab mancing bareng nggak jadi Pak, sudah mati orangnya. Hah? Apalagi Pak? Lah iya Pak. Ya, mau JJS jalan-jalan sore katanya, sudah mati orangnya, terputus Pak. Itulah kematian Pak. Makanya pemutus kelezatan itu ya kematian. Subhanallah. Oke. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selain muhasabah, itu muhasabah Pak. Yang kelima, ya, umuran kita ini, maka kita perhatikan. Yang paling pertama diperhatikan adalah amalan-amalan sing sifatnya wajib. Amalan-amalan sing sifatnya apa? Wajib. Sebab apa? Ibadah-ibadah yang bersifat fardu merupakan kewajiban yang juga bersifat secara individu, Pak. Sifatnya apa? Individu. Contoh misal, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu niku itu kan fardu Pak, wajib. Ngeten nggih? Selama kita hidup itu tidak boleh sholat itu diwakilkan. Oke, kene tak sholati gitu misalnya. Enggak bisa kalau orang disolat itu sudah mati Pak. Ya. Saya diwakilkan sholat saya oleh anak saya itu enggak ada. Kalau jenengan masih hidup, sholat ya sholat. Gitu ya Pak? Puasa ya puasa. Kecuali ya, kalau memang puasa ada kasus di dalam fikih orang itu mati misalnya di bulan Ramadan, di tanggal 21 bulan Ramadan, ya. Beliau sakit di tanggal 21 bulan Ramadan, tidak mampu untuk melanjutkan puasa, misal, ya, sampai selesai bulan Ramadan dan beliau masih hidup di bulan Syawal. Zulqaidahnya masih hidup. Zulhijjahnya masih sehat. Sampai masuk Muharram, Safar, Rabiul Awal. Di Jumadil Awal orangnya mati. Belum sempat bayar nyaur hutang puasa. Lah ini yang akan nyaurin itu, yang akan mempuasakan orang tua tersebut ahli warisnya. Karena dia punya waktu untuk nyaur hutang, tapi tidak nyaur hutang. Tapi kalau dia wafat di bulan Ramadan, wafat misalnya di tanggal 21 bulan Ramadan, berarti kan 9 hari lagi puasanya. Tapi ketika dia wafat di bulan itu, ya, di hari itu di tanggal 21, itu bukan hutang, Pak. Yang 9 hari itu ya sudah selesai, orang sudah mati kok, sudah meninggal. Itu bukan hutang, kecuali dia masih hidup sampai dia memiliki senggang waktu untuk nyaur hutang, tapi kok enggak nyaur hutang, itulah hutang. Jelas?
Nah, tapi kalau sholat, ini perkara individual. Tidak bisa diwakilkan. Bapaknya udah tak sholati katanya. Malah pikiran orang jenengan ya durhaka. Masa bapaknya belum meninggal disolati kan gitu. Lah iya toh. Ya ini. Jelas ya? Nah ini. Jadi di umur-umur kita yang sekian, maka lebih memperhatikan amalan-amalan sing sifatnya apa? Wajib. Ya, karena hal-hal yang fardu itu sifatnya individual. Seperti haji. Haji itu wajib bagi manis tata'a ilaihi sabila, bagi sing mampu. Lah kalau jenengan misal begini. Duitnya wis ana. Mampu. Sugih, tapi kok tidak daftar. Tidak ada usaha untuk berangkat haji. Dosa, Pak. Jenengan berdosa itu. Jelas ya? Karena sudah mampu. Kalau sengaja-sengaja dia tidak, aku nggak mau. Bisa jadi dosa besar, Pak. Karena dia nggak mau. Karena dia mau, apalagi karena pembangkangan. Dosa besar, Pak. Jelas nggih? Ya kalau sudah mampu, kita kadang beli apa gitu ya, dimampu-mampukan kok. Betul Pak? Mau beli Arab, tuku motor, tuku mobil, sampai kredit-kreditan dan sebagainya. Artinya dimampu-mampukan gitu loh. Padahal sebenarnya tidak mampu. Tapi kalau masalah haji kan bagi yang mampu tat katanya. Kalau dalam masalah ibadah katanya bagi ya, Jirene katanya bagi yang mampu. Nah aku kayak orang mampu katanya. Subhanallah. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ada pertanyaan sudah jam 7. Monggo. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang kalau puasa itu ya, ulama fikih itu mengatakan di sana begitu. Jadi ketika orang yang meninggalkan hutang puasa, seperti tadi yang saya jelaskan persis, dia mampu untuk nyaur, dia masih hidup di bulan-bulan setelah bulan Ramadan, maka ini harus disaurkan puasanya. Karena ada hadis Nabi SAW, harus disaurkan puasanya. Karena kan ibaratnya begini, orang ini kan dia mampu nyaur sebenarnya. Masih hidup di bulan Syawal. Syawal itu kan bisa buat nyaur sing wajib, sing fardu kemarin puasa Ramadan. Masih hidup di bulan Zulqa'dah. Masih hidup pula di bulan Zulhijjah, berarti kan 3 bulan. Yang ditinggalkan puasa kan cuma 5 atau 10. Di bulan Syawal masih bisa nyaur enggak? Masih. Zulqa'dah apalagi. Karena itu kan satu bulannya kan 29 atau 30 hari. Lah karena ini hutang, ya hutang kudu disaur. Tidak hanya hutang puasa, Pak. Terputusnya amalan maksudnya di situ amalan-amalan yang selain tadi, hutang. Kalau hutang beda-beda bab. Tidak hanya hutang puasa, hutang uang, hutang materi. Maka yang harus didatangi siapa? Ahli warisnya. Monggo, ini bapak dulu punya hutang 350 juta. Monggo dimufakatkan dengan ahli waris. Apakah ada yang bisa dijual? Oh, bapak tuh punya rumah. Rumahnya harganya 1 miliar. Alhamdulillah, dijualkan rumahnya. Dijualkan rumahnya, itu peninggalan tuh warisan. Warisan itu artinya harta peninggalan. Dijual rumahnya, laku 1,5. Alhamdulillah. Karena harganya 1 miliar tapi lakunya 1,5. Setelah dijual 1,5, maka yang wajib pertama dilakukan oleh ahli warisnya bukan bagi waris. Menyaurkan hutang-hutang si mayit. Wajib hukumnya. Karena berhutang. Oh, bapak punya hutang di mana? Di si fulan 350 juta. Di si fulan 150 juta. Wis 500 juta.
Sisa 1 miliar. Oh ternyata juga punya hutang. Ibu punya hutang ini dulu. Sekian. 500 juta. Sisa 500 juta. Dan sebagainya. Nah baru sisanya itu yang dibagi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya Pak? Sudah jam 7. Barakallahu fiikum. Oke, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Oh ya. Masuk surga tanpa hisab itu ada hadisnya. Tinggalkan tiaroh. 1. Meninggalkan anggapan-anggapan sial. Yang kedua, jangan minta diruqyah. Jangan minta diruqyah. Tapi kalau misalnya orang yang mintain kita untuk diruqyah itu enggak mengapa. Karena afdolnya itu kita langsung memohon kepada Allah. Sandaran kita, isti'anah kita hanya kepada Allah langsung. Nah itu. Itu insya Allah orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Gitu nggih? Terus meninggalkan pengobatan apa namanya itu yang dengan api itu. Ya. KI apa ya? Ya seperti itu. Gitu nggih? Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. 1. Yang kedua, semoga Allah memberikan kita ilmu sing barokah. Ilmu sing bermanfaat bagi hidup kita di dunia ini dan akhirat kelak kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.